Karyadi asal Demak, Jawa Tengah. Tubuhnya besar, kulitnya gelap. Dia pandai bicara dan punya beceng. Sehari-hari dirinya bekerja sebagai petugas banpol atau bantuan polisi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Tugasnya mengatur parkir kendaraan. Karyadi akrab dengan para pedagang. Tidak cuma pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, dia juga akrab dengan pedagang di pasar lainnya, tepatnya Pasar Obor Cijantung. Salah satunya Muryani, seorang pedagang buah. Awalnya Karyadi sering membeli buah-buahan yang dijual Muryani. Lama-kelamaan dia mulai menggoda Muryani. Dia suka wanita itu. Selain ramah, Muryani juga pandai mencari uang. Suatu hari Karyadi menyatakan cintanya pada Muryani. Muryani menolak sebab dia sudah punya suami dan 3 anak. Tapi kemudian Karyadi memaksa agar Muryani menceraikan suaminya dan mengancam, "Kalau tidak, aku akan tembak kamu dengan pistol di Pasar Induk." Muryani yang pada dasarnya sudah kesengsem pada Karyadi yang maco, besar, dan berkulit gelap itu pun menurut dan bercerai dari suaminya. Dan demikianlah akhirnya Muryani dan Karyadi menikah. Padahal sebenarnya Karyadi sudah punya anak dan istri Munawaroh yang tinggal di Demak. Tapi tak masalah buat Muryani, dia rela jadi istri kedua sebab cintanya pada Karyadi. Mereka tinggal mengontrak di sebuah rumah di Jalan Anggrek, Ciracas, Jakarta Timur. Pernikahan mereka terus berjalan. Mereka tidak dikaruniai anak. Tapi tidak mengapa bagi Muryani, toh dia sudah punya 3 anak dari suami terdahulu. Muryani tahu Karyadi bukan pria sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Jika marah, Karyadi sering main tangan. Karyadi juga suka judi dan main cewek. Tapi karena cinta, Muryani mencoba bersabar. Karyadi tidak pernah menafkahinya. Malah Muryani yang menafkahi sang suami yang berjanji suatu saat nanti seluruh uang Muryani akan digantinya. Sebagai pedagang buah-buahan, pendapatan Muryani memang lumayan baik. Seluruh kebutuhan rumah tangga ditanggung Muryani. Bahkan Muryani juga ikut membiayai pembangunan rumah Munawaroh, istri pertama di Demak. Dia juga membantu biaya pernikahan 2 anak Munawaroh dan Karyadi. Tapi meskipun Muryani baik, jika marah, Karyadi tetap menggampar sang istri, juga melemparnya dengan gelas sampai-sampai beberapa gigi Muryani rontok. Dari tahun ke tahun, wajah Muryani yang tadinya manis dan cerah berubah muram dan kusam. Tapi dia tetap bertahan. Di tahun 1998, Karyadi terancam masuk bui karena kedapatan meminjamkan becengnya kepada seorang perampok. Akibatnya pria itu dipecat dari pekerjaannya sebagai petugas banpol. Karyadi mohon Muryani memberinya uang 7 juta agar dirinya tidak dipenjara, sekaligus juga untuk modal usaha setelah dirinya dipecat sebagai petugas banpol. "Aku janji akan berubah, nggak main judi lagi, nggak main cewek lagi, nggak bakalan kawin lagi," janji Karyadi sungguh-sungguh. Muryani yang kasihan luluh dan memberikan 7 juta kepada suaminya. Meski diterpa segala macam problem, pernikahan Muryani dan Karyadi tetap solid. Tidak terasa 12 tahun sudah usia pernikahan mereka. Suatu hari Karyadi bilang ke Muryani, saudaranya Tati Susanti dari Sumedang, Jawa Barat berdagang di Pasar Induk Kramat Jati. Muryani yang ingin berkenalan dengan Tati mengunjungi tempat tinggal wanita itu di kawasan Kramat Jati. Saat bertemu, Muryani heran. "Katanya kamu saudara Karyadi, kok wajahnya nggak mirip?" Ketika Muryani menanyakan lebih lanjut tentang suami Tati, wanita itu tampak gelagapan menjawab. Muryani curiga, jangan-jangan Tati pacar suaminya. Tapi dia diam saja dan tetap bertandang ke rumah Tati beberapa kali. Hingga suatu hari, Tati mengaku dirinya sebenarnya bukan saudara Karyadi, melainkan istri ketiga Karyadi. Muryani kaget. Dia langsung menanyakan hal itu kepada Karyadi. Karyadi mengaku dia memang telah 4 tahun menikahi Tati yang kini jadi istri ketiganya, tapi mereka tidak punya anak. Muryani terguncang. Dia merasa dibohongi, dipermainkan. Sudah 12 tahun dirinya menikah dengan Karyadi, dan ternyata 4 tahun terakhir Karyadi kawin lagi. Padahal Karyadi sudah berjanji tidak akan menikah lagi. Selama 4 tahun, ternyata setiap hari Karyadi berkunjung ke rumah Tati dan malamnya pulang ke rumah Muryani. Muryani marah besar. Karyadi langsung minta maaf, membujuk dan merayu istri keduanya yang punya banyak uang itu.
Dan seperti yang sudah-sudah, Muryani pun memaafkan kelakuan Karyadi. Hingga suatu hari, ada sesuatu yang memicu hingga tamat sudah kesabaran Muryani dan akibatnya fatal. Darah di mana-mana, potongan di mana-mana. Begini ceritanya. Setelah rahasia Karyadi kawin lagi terbongkar, di suatu hari di bulan Oktober 2010, Muryani menghubungi HP suaminya. Nah, saat bicara dengan Karyadi, Muryani heran mendengar samar-samar ada suara balita yang memanggil Karyadi. "Papa, Papa." Suara anak siapa itu? Mereka tidak punya anak, dan setaunya anak-anak Karyadi dari istri pertama sudah besar, bukan balita lagi. Muryani yang curiga mencecar begitu Karyadi tiba di rumah. Karyadi mengaku ternyata selama 4 tahun pernikahannya dengan Tati, mereka telah dikaruniai 2 anak, yakni Ahmad dan Sandi. Lagi-lagi Muryani merasa dibohongi. Tadinya dia pikir Karyadi dan Tati tidak punya anak, tahu-taunya anaknya sudah 2. Padahal selama ini Muryani lah yang membiayai hidup Karyadi. Jangan-jangan semua uang yang dia berikan habis dipakai Karyadi membiayai kedua anak Tati. Saat itu juga Muryani menyemprot Karyadi habis-habisan. Pertengkaran hebat tidak terelakkan yang berujung dengan Karyadi menampar pipi Muryani hingga lebam. Tak tertahankan sakit hati Muryani. Malam itu dia gelisah, tak bisa tidur. Amarahnya memuncak, tak terbendung lagi. Pada Selasa pagi 12 Oktober 2010, Muryani keluar dari kamar. Dia lihat Karyadi tidur di ruang tengah. Muryani tidak peduli lagi. Pengorbanannya selama ini sia-sia, dicampakkan begitu saja oleh Karyadi. Pria itu harus membayar semuanya. Muryani menuju dapur dan mengambil tabung gas melon seberat 3 kg. Lalu sekuat tenaga dia hantamkan tabung gas itu 3 kali ke kepala dan wajah Karyadi yang sedang tidur beralas tikar di ruang tengah. Karyadi tak berdaya meski masih hidup, darah di mana-mana. Muryani menyeret tubuh suaminya yang besar itu ke kamar mandi dan memenggal kepala pria itu dengan pisau sebelum memasukkannya ke dalam kantong plastik. Bergegas dia bersihkan bekas darah di ruang tengah dengan mukena sebelum dengan tenang membawa kantong plastik berisi potongan kepala dan membuangnya di tempat sampah di kawasan Pasar Induk Kramat Jati. Setelah itu, seperti biasa, dia pergi ke Pasar Obor Cijantung untuk berjualan buah-buahan. Sorenya usai berjualan, Muryani pulang. Pukul 6:30 malam, dia melanjutkan aksinya memotong-motong jasad Karyadi hingga 13 bagian. Jadi total dengan kepala yang sudah dibuang, semuanya berjumlah 14 potongan. Muryani bekerja dengan cepat, dia hanya butuh waktu 1 jam untuk menyelesaikan aksi jagal-menjagal. Setiap potongan dia masukkan masing-masing ke dalam kantong plastik. Kemudian dia buang secara bertahap dengan berjalan kaki juga dengan menumpang kendaraan umum dari Senin malam hingga Rabu dini hari 13 Oktober di 3 lokasi lainnya yakni Kalibaru, Ciracas, dan Gandaria. Esoknya ketika keluarga lainnya menanyakan keberadaan Karyadi, Muryani bilang Karyadi pergi berbisnis ke Cianjur, Jawa Barat. Kandar adik Karyadi heran, begitu juga istri pertama Munawaroh dan istri ketiga Tati. Biasanya Karyadi selalu pamit dan memberitahu jika pergi. Mengapa sekarang pergi diam-diam tanpa berpamitan sama sekali? Mereka mencoba menghubungi HP Karyadi tapi tidak bisa. Kandar yang khawatir dengan keberadaan kakaknya kemudian melaporkan hilangnya Karyadi kepada polisi. Muryani pun ikut-ikutan melapor, berlagak seolah paling cemas dan gelisah. Nah, pada saat yang sama, warga menemukan potongan kepala di tempat sampah di dekat Pasar Induk Kramat Jati. Setelah itu berturut-turut ditemukan pula potongan tubuh lainnya, termasuk potongan alat vital pria di kawasan lainnya. Polisi menghubungi Kandar, yang sebelumnya telah melaporkan kehilangan kakaknya Karyadi. Ketika polisi menunjukkan foto potongan kepala, Kandar langsung mengenali kepala itu adalah kepala kakaknya Karyadi. Selanjutnya potongan tubuh lainnya diperiksa dan dilakukan tes DNA. Hasilnya positif, seluruh potongan tubuh milik Karyadi. Siapa pelaku yang begitu sadis dan nekat memotong Karyadi jadi 14 bagian?
Investigasi dilakukan tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Timur, Polsek Metro Ciracas, dan Polsek Ramat Jati. Keluarga besar Karyadi dan istri-istrinya terguncang. Karyadi tak berbentuk lagi. Polisi menanyai mereka satu persatu, termasuk Muryani yang mengatakan tadinya Karyadi pamit padanya untuk urusan bisnis ke Cianjur. Karena Karyadi terakhir kali diketahui bersama Muryani di rumah kontrakan mereka di Jalan Anggrek, polisi pun memeriksa rumah itu. Di sana polisi menemukan bercak darah di dinding, di tabung gas juga di mukena. Muryani langsung diamankan dan diinterogasi. Wanita itu memang tidak berniat menyimpan kebohongannya. Dia pun mengaku dirinya telah membunuh Karyadi dan membagi tubuhnya jadi 14 potong sebelum membuangnya di beberapa lokasi. Alasan Muryani membunuh karena sudah tidak kuat lagi selama 12 tahun disakiti, dibohongi, dan harus menafkahi Karyadi sehingga uangnya terkuras. Yang tak kalah menyakitkan menurut Muryani, Karyadi janji tidak akan menikah lagi, tapi ternyata kedapatan punya istri ketiga dan 2 anak. Menanggapi pengakuan Muryani, adik ipar Karyadi yakni Nurhayati mengaku dirinya pernah mendengar Karyadi diancam Muryani. Kalau kamu main perempuan lagi, saya matiin kamu. Tati, istri ketiga, tidak percaya Karyadi hanya dibunuh dan dimutil 1 orang. Tidak mungkin kalau pelakunya sendirian. Bapak itu tinggi, besar, gemuk, demikian kata Tati kepada wartawan. Dia juga tidak mengerti mengapa sebagai istri Muryani sekejam itu sampai hati memotong suami sendiri. Munaroh, istri pertama, dan Tati ingin Muryani dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu hukum mati, kata Tati. Pada November 2010 saat dilakukan rekonstruksi ulang, warga membadati lokasi. Sebagian berteriak menghujat Muryani. Wanita itu hanya membalas dengan senyuman dan lambaian tangan. Dia bahkan sempat bersalaman dengan beberapa warga. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ada kejutan. Ternyata polisi berhasil melacak Karyadi punya istri lainnya yang bernama Siti Fatimah yang ikut hadir di persidangan. Siti Fatimah dinikahi Karyadi sebelum pria itu menikahi Muryani dan Tati. Jadi kini diketahui istri Karyadi ada 4, yakni Munawaroh, Siti Fatimah, Muryani, dan Tati. Di persidangan, Agung, anak ketiga Karyadi dan istri pertama Munawaroh bersaksi. Dirinya mengenal baik istri-istri ayahnya yakni Muryani dan Tati. Tapi dia tidak mengenal Siti Fatimah. Sama Ibu Muryani saya diperkenalkan bapak waktu masih SD. Sama Ibu Tati saya juga tahu dan kenal karena saya tinggal tidak jauh dari rumahnya. Sedangkan sama Ibu Siti Fatimah saya tidak tahu dan tidak kenal. Setahu Agung, istri ayahnya yang dinikahi ada 3 orang. Menurutnya sang ayah selalu berterus terang dan tidak menutup-nutupi apapun, termasuk mengenai istri-istrinya. Lalu bagaimana vonis hukuman Muryani? Majelis hakim menyatakan Muryani tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana, melainkan pembunuhan biasa sesuai pasal 338 KUHP. Vonis pun dijatuhkan 15 tahun penjara bagi Muryani, lebih ringan dari tuntutan JPU 20 tahun. Alias Mur telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun. Pengacara Muryani menyambut baik keputusan majelis hakim. Menurutnya, sejak awal Jaksa Penuntut Umum atau JPU memang tidak dapat membuktikan adanya perencanaan pembunuhan yang dilakukan Muryani. Apa yang dilakukan Ibu Muryani merupakan akumulasi dari apa yang sudah dilakukan suaminya. Jadi bukan hanya faktor dari Ibu Muryani saja, tapi juga faktor suaminya. Demikian kata sang pengacara. Karyadi adalah enigma, seseorang yang penuh misteri dan teka-teki. Mengapa begitu banyak wanita yang jatuh hati padanya dan rela dinikahi? Sodik, teman Karyadi, mengatakan Karyadi memang doyan cewek. Sodik tidak bisa lagi memastikan berapa banyak istri Karyadi. Malah menurut Sodik, sebelum tewas, Karyadi juga sedang dekat dengan seorang janda bernama Yayan. Rencananya Karyadi akan menikahi Yayan sebagai istri kelima. Jika Muryani mengatakan Karyadi sosok minus yang kerap menganiaya dan memoroti dirinya, doyan judi dan main cewek, sebaliknya istri-istrinya yang lain malah memuji sosok Karyadi.
Sebab itu mereka rela jadi istri Karyadi. Munawaroh istri pertama mengatakan Karyadi pria yang baik. Meski punya istri banyak, Karyadi tetap adil. Tiap bulan saya dikirimi uang 1 juta. 5 tahun lalu dibuatkan rumah yang sekarang ditempati keluarga, kata Munawaroh yang entah tahu atau tidak semua uang itu berasal dari Muryani. Menurut Munawaroh, dirinya terakhir kali bertemu suaminya pada hari raya Idul Fitri. Saya tidak menyangka itu saat terakhir bertemu dengan suami saya. Siti Fatimah, istri kedua, memuji Karyadi. Almarhum orangnya ganteng, tinggi, tegap, jujur. Siti Fatimah mengaku telah dinikahi Karyadi sejak 20 tahun lalu, namun mereka tidak dikaruniai anak. Sementara itu, Tati Susanti, istri keempat, mengatakan dirinya rela dimadu Karyadi karena kejujuran pria itu. Dia nggak pernah marah kalau ditanya macam-macam, orangnya sabar. Siti Fatimah dan Tati mengaku Karyadi tidak pernah lama berada di rumah mereka, palingan hanya 1 hingga 2 jam saja mampir. Tapi mereka tidak keberatan karena selama ini kebutuhan mereka selalu dipenuhi Karyadi yang mendapat uang dari Muryani, istri kedua yang jadi mesin ATM-nya. Sehubungan dengan pembunuhan Karyadi, Tati marah kepada Muryani. Gara-gara dia anak-anak saya jadi nggak keurus karena nggak ada bapaknya. Dan demikianlah akhir kisah ganjil yang melibatkan satu pria dan banyak wanita. Banyak yang kehilangan sosok Karyadi, dan tampaknya hanya Muryani saja yang tidak kehilangan. Meski katanya di satu sisi dia menyesal telah membunuh, namun di sisi lain dia lega telah melampiaskan rasa sakit hatinya yang sudah tidak tertanggungkan lagi. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.